Kekaisaran kemudian dipimpin oleh kaisar yang anti-Kristen bernama Bibiana bisa murtad dari Kristen. Satu persatu anggota keluarga kecil ini wafat sebagai martir Kristus. Jangan dibunuh. Mana tahu aja dia masih bisa murtad. Dan menyerahkannya ke dalam rumah penampungan orang-orang dengan penyakit mental. Bisa mati demi Kristus. Gadis cantik ini lalu diikat pada sebuah tiang dan dicambuk. Atau ya tetap ikut Kristus tapi ya pura-pura murtad aja kan bisa. Pergaulan bebas, adiksi gaming. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 2 Desember. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Bibiana. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita bermula di Kekaisaran Romawi pada awal abad keempat. Di abad ini, Kekaisaran sudah melegalkan Kristen sebagai sebuah agama berkat doa dan dorongan Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus Agung. Buat teman-teman yang pengen tahu kisahnya seperti apa, bisa cek Rock 18 Agustus ya guys. Nah, sayangnya setelah kematian Kaisar Konstantinus Agung, Kekaisaran kemudian dipimpin oleh kaisar yang anti-Kristen bernama Kaisar Julian. Penganiayaan kembali terjadi di seluruh kekaisaran. Di masa ini hiduplah seorang bernama Bibiana. Ia lahir dalam keluarga Kristen yang taat. Ayahnya adalah seorang pejabat Romawi bernama Flavianus dan ibunya bernama Davrosa. Naiknya Kaisar Julian menjadi penguasa merupakan awal dari penderitaan keluarga ini. Flavianus dipaksa untuk murtad, namun karena keteguhan imannya, ia dicopot dari jabatannya, wajahnya dicap besi panas, dan ia dibuang ke Aqua Pendente, lalu meninggal dunia di sana. Davrosa dihukum menjadi tahanan rumah dan beberapa waktu setelahnya diseret keluar gerbang kota dan dipenggal. Satu persatu anggota keluarga kecil ini wafat sebagai martir Kristus dan tersisa Bibiana dan saudarinya, Demetria. Para penguasa saat itu melucuti keduanya dari segala harta kekayaan peninggalan kedua orang tuanya, sehingga mereka hidup miskin berbulan-bulan. Namun yang menarik adalah kokohnya iman kedua gadis ini guys. Mereka menjalankan penderitaan mereka tidak dengan keluhan, tapi dengan puasa dan doa. Kedua gadis ini kemudian dibawa ke pengadilan dan disudutkan supaya murtad dari iman mereka. Demetria dengan lantang menolak untuk tunduk kepada Allah manapun kecuali kepada Tritunggal Maha Kudus. Setelah melakukan pengakuan iman yang begitu berani, Demetria meninggal dalam sekejap. Dengan demikian, Bibiana menjadi sebatang kara guys. Penguasa kota Roma kemudian mempertimbangkan nasib Bibiana. Bagaimana ini? Apa dibunuh aja ya? Jangan dibunuh. Mana tahu aja dia masih bisa murtad. Tapi gimana caranya ya? Oh, coba kita serahkan dia ke Rufina tuh. Pasti dia murtad deh, jamin. Rufina adalah seorang perempuan yang sangat bejat guys. Bahkan bisa dibilang dalam tanda petik sudah menjual dirinya sendiri kepada setan. Para penguasa kota berharap dengan adanya pengaruh dari Rufina, Bibiana bisa murtad dari Kristen. Berbagai jurus pemikat dikeluarkan oleh Rufina untuk menggoda Bibiana. Namun sepertinya jurus-jurus ini gagal total guys, karena Bibiana tetap teguh dalam imannya. Rufina yang kesal lalu memukuli Bibiana tanpa henti dan menyerahkannya ke dalam rumah penampungan orang-orang dengan penyakit mental. Sayangnya rencana busuk ini juga nggak berjalan sesuai dengan ekspektasinya, karena tidak ada satu orang pun di sana yang berani mendekati Bibiana. Keren kan? Rufina kemudian menyerah dan mengembalikan Bibiana kepada penguasa kota. Para penguasa yang melihat tidak ada jalan untuk membuatnya murtad akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Bibiana yang mendengar kabar ini bukannya sedih, malah bersyukur karena ia menganggapnya sebagai suatu kehormatan yang tinggi bisa mati demi Kristus. Gadis cantik ini lalu diikat pada sebuah tiang dan dicambuk hingga wafat sekitar tahun 361. Tubuhnya dibiarkan di tanah terbuka sebagai makanan bagi hewan liar, namun tak ada satupun hewan yang berani memangsanya. 2 hari kemudian, seorang pastor yang baik hati mengambil mayatnya dan menguburkannya dengan layak di samping makam Santa Davrosa dan Santa Demetria.
Teman-teman, menarik banget ya kisah hidup Santa Bibiana. Satu keluarga loh jadi martir, kurang keren apa coba? Tapi mungkin teman-teman ada yang berpikir, Aneh banget gak sih? Kenapa dia gak kabur aja? Atau ya tetap ikut Kristus tapi ya pura-pura murtad aja, kan bisa. Nah, ini ada dua jawaban nih guys. Pertama, kenapa nggak pura-pura murtad aja? Ibaratnya gini guys, kita punya pasangan, terus pasangan kita dipaksa sama cowok atau cewek lain buat jadi pasangan mereka. Pasangan kita ngomong gini nih, Aku pura-pura aja ya jadi pasangan dia, tapi aku tetap cinta sama kamu kok. kira-kira apa reaksi kita? Ya pasti kita nggak suka dong ya. Nah sama guys, kita juga nggak bisa mendua dengan Tuhan. Lalu kenapa Santa Bibiana kabur? Jawabannya gampang banget guys. Pertanyaan ini bisa dijawab langsung oleh Rasul Paulus sendiri dalam suratnya kepada Timotius. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tantangannya adalah penganiayaan di zaman dahulu dan sekarang itu jelas berbeda. Zaman dahulu itu fisik, tapi sekarang kita dihadapkan kepada penganiayaan yang lebih bersifat rohani. Misalnya ketika batin kita teraniaya saat kita melawan keinginan duniawi seperti membuka website pornografi, godaan masturbasi, pergaulan bebas, adiksi gaming, rokok, obat-obatan terlarang, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman, semoga kelewat teladan Santa Bibiana kita tidak pernah menduakan Tuhan ya, dan terus teguh dalam penganiayaan yang kita terima di dunia ini, baik fisik maupun rohani. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Bibiana. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Vale!